Shalom Jemaat Makassar yang kasih Tuhan, selamat pagi, kita mau berbakti pada pagi hari ini walaupun kita masih ibadah secara online, tapi biarlah ini tidak mengurangi semangat kita dalam berbakti dan beribadah kepada Tuhan saja. Kita akan mendengar panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 2, demikian bunyinya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita angkat lagu pembukaan kita lebih dalam lagi. Mari bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kalau saat pagi hari ini kami boleh berbakti, boleh beribadah kepadamu, ini adalah suatu anugerah, suatu kasih daripadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau akan pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dengan kasih-Mu, dengan perlindungan-Mu, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga puji-pujian yang kami naikkan dan nanti juga firman-Mu yang akan kami dengar, persembahan yang akan kami berikan buat-Mu, itu boleh menjadi dupa yang harum dan memuliakan nama Engkau saja. Kau pimpin kami semua Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Mekarsari, saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kita. Bapak Ibu boleh melihat nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca kita sekalian. Silakan Bapak Ibu memberikannya dengan penuh sukacita. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami terima kasih kalau pada pagi hari ini, saat ini kami boleh memberikan persembahan kami, perpuluhan kami. Biarlah Tuhan Kau akan tolong kami, apapun yang kami berikan itu boleh jadi yang terbaik, boleh memperluas kerajaan-Mu, boleh mengharumkan nama Engkau Tuhan, dan biarlah itu boleh menjadi kesaksian kami untuk terus mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Kita akan angkat pujian hati sebagai hamba.
Tapi sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Biarlah sebelumnya kita akan mengangkat pujian persiapan firman Tuhan dengan lagu Allah Peduli. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesehatan untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih sehat, semua karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami jemaat-Mu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kerinduan kami Bapa, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah memasuki bulan Agustus dan tema bulan Agustus adalah tetap setia. Judul firman Tuhan yang diberikan kepada saya minggu ini adalah setia berdoa. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang menurut saya kehidupan doanya sangat luar biasa dan sangat bagus untuk kita teladani bersama. Bapak Ibu Saudara pasti sudah familiar dengan sebuah istilah yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Martin Luther pernah berkata demikian, menjadi seorang Kristen tanpa berdoa adalah tidak lebih daripada menjadi seorang yang hidup tanpa bernafas. Bapak Saudara bisa bayangkan ketika kehidupan jasmani, ketika tubuh jasmani kita tidak bernafas, pada akhirnya pasti akan mati. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita tidak berdoa, lama-kelamaan pasti kehidupan rohani kita akan mati. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang setia berdoa. Kita akan lihat dari satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa kehidupan doanya. Kita akan bersama-sama buka di dalam Daniel 6
ayat 11 sampai 12. Daniel 6 ayat 11 sampai 12 kita akan baca secara bersama-sama. Daniel 6 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Saudara, sebelum kita bersama-sama melihat kehidupan doa Daniel, saya akan sedikit membahas tentang Daniel pasal 6 ini. Jadi pada waktu itu, Raja Darius yang memerintah pada saat itu memilih 3 pejabat tinggi, dan salah satunya adalah Daniel. Di samping Raja Darius memilih 3 pejabat tinggi, Raja Darius juga memilih 120 wakil raja. Raja Darius melihat bahwa Daniel ini memiliki kelebihan dibandingkan 2 pejabat tinggi yang lainnya dan juga 120 wakil raja. Sampai akhirnya Raja Darius berniat untuk mengangkat Daniel menjadi penguasa atas kerajaannya, termasuk menjadi penguasa, menjadi atasan atas 2 pejabat tinggi lainnya dan juga 120 wakil raja. 2 pejabat dan juga 120 wakil raja mengetahui niat Raja Darius. Kemudian mereka bersepakat untuk mencari tuduhan, dakwaan terhadap Daniel. Tapi pada akhirnya mereka tidak mendapati satupun kesalahan Daniel. Karena Daniel itu adalah, firman Tuhan mengatakan Daniel itu orang yang setia. Bahkan dalam hal pemerintahan pun tidak ada satupun didapati kesalahan. Hanya satu yang menjadi tuduhan dakwaan untuk Daniel, yaitu dalam hal beribadahnya atau dalam hal berdoa. Kemudian mereka bersepakat untuk mengajukan sebuah alasan dakwaan terhadap Daniel. Kemudian mereka menghadap raja dan mereka meminta supaya Raja Darius memberikan larangan untuk berdoa, larangan untuk beribadah. Dan hal itu terdapat di ayat 7 sampai 9. Nanti mungkin Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri pasal 6 secara keseluruhan. Dan pada akhirnya Raja Darius menyepakati. Nah, tetapi ketika beribadah atau berdoa itu dilarang, apakah Daniel kemudian berhenti berdoa atau Daniel tetap berdoa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-11 sampai 12, di situ menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun dilarang, tapi Daniel tetap berdoa, dan bahkan dikatakan ia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Jadi, sekalipun berdoa itu dilarang, sekalipun memohon kepada Tuhan itu dilarang, tapi Daniel tetap berdoa. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat kehidupan doa Daniel. Yang pertama, kita akan melihat kehidupan doa Daniel. Daniel berkomitmen untuk berdoa. Dari mana kita bisa melihat kalau Daniel itu mempunyai komitmen dalam berdoa? Di ayat yang ke-11 dan 12 itu sebenarnya menunjukkan komitmen Daniel dalam berdoa. Ya. Perhatikan, setelah Daniel mengetahui bahwa hukum yang ditujukan untuk melarang orang berdoa kepada Allah itu ditandatangani atau disetujui oleh Raja Darius, tapi Daniel tetap melakukan kebiasaan doanya. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ketika Daniel itu berdoa, padahal hal itu sudah dilarang, itu sebenarnya dia sedang membahayakan dirinya sendiri. Tapi toh Daniel tetap berdoa. Firman Tuhan mengatakan dia berdoa seperti yang setiap hari dia lakukan.
seperti yang kebiasaan dia lakukan. Dari situ kita melihat bahwa Daniel itu tetap setia berdoa. Dalam bukunya Mendekati Allah, Steve Brown menuliskan demikian. Sebelum Anda memulai kerja keras berdoa, Anda harus membuat komitmen untuk berdoa. Apapun yang terjadi, hingga doa menjadi bagian penting dari kehidupan Anda. Bapak Saudara, Daniel itu mempunyai komitmen untuk berdoa. Sekalipun larangan sudah diberlakukan, tetapi ia tetap berdoa. Dan ini luar biasa. Sekalipun dilarang, sekalipun berdoa itu menjadi suatu hal yang mengancam dirinya pada saat itu, karena ketika dia berdoa dan bermohon kepada Allah itu diketahui semua orang, artinya dia sedang membahayakan dirinya. Karena apa? Karena ketika dia ketahuan berdoa, dia ketahuan memohon kepada Allah, hukumannya apa? Dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Daniel tidak takut akan hukuman itu. Daniel tetap berdoa. Nah, itu salah satu hal yang kita bisa pelajari, bahwa Daniel memiliki komitmen dalam berdoa. Kemudian yang kedua, bagi Daniel, doa adalah ekspresi penyerahan dirinya kepada Allah. Perhatikan dalam doanya Daniel di ayat yang ke-11 dan 12, di situ dikatakan ia memuji Allah. Dan di ayat yang ke-12 dikatakan ia membuat permohonan kepada Allah. Bapak Saudara, ketika kita memohon kepada Allah, kita tahu bahwa kita sedang meletakkan diri kita di bawah kuasa Allah. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Ketika kita memohon kepada Allah, berarti kita sedang menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Demikian juga Daniel. Ketika Daniel berdoa kepada Allah, Daniel sedang mengekspresikan bahwa dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Dia memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Bapak Saudara, dari ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 juga, kita bisa melihat karakteristik Allahnya Daniel. Daniel itu berdoa kepada Allah yang seperti apa sih? Kita bisa melihat di pasal yang ke-6. Ada beberapa karakteristik yang dituliskan di situ. Yang pertama di ayat yang ke-21, kita bisa melihat bahwa Allah yang Daniel sembah itu adalah Allah yang hidup. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa Allah yang Daniel sembah itu adalah Allah yang mampu membebaskan umatnya. Kemudian yang ketiga, Allah yang Daniel sembah itu adalah Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Itu ada di ayat yang ke-27. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kepada siapa Allah Daniel itu berdoa. Kepada Allah yang seperti apa Daniel itu mengekspresikan dirinya, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah, yaitu kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang mampu membebaskan umatnya, kemudian kepada Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Allahnya Daniel adalah Allahnya kita juga. Jadi ketika kita memilih untuk berdoa kepada Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, artinya kita sedang menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang kekal untuk selama-lamanya, kepada Allah yang mampu membebaskan umatnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat kehidupan doa Daniel, yaitu Daniel menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara juga memiliki waktu khusus untuk berdoa? Apalagi saat ini di masa-masa WFH, pasti ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang banyak di rumah, termasuk saya 2 hari ke kantor dalam seminggu. Apakah kita menyediakan waktu khusus untuk berdoa? Atau kita justru tidak menyediakan waktu sama sekali untuk berdoa? Kita belajar dari Daniel.
Daniel menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Ada konsistensi dalam kehidupan doa Daniel, yaitu 3 kali sehari dia menyediakan waktu untuk berdoa. Di Mazmur 55 ayat 17 sampai 18, Daud juga menyediakan waktu untuk berdoa. Di waktu petang, di waktu pagi, dan tengah hari, Daniel berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa Daniel. Kemudian di Lukas 18 ayat 1, Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus selalu berdoa dan tidak menyerah dalam doa kita. Ketika doa kita belum dijawab, jangan menyerah, jangan jemu-jemu untuk berdoa, harus terus berdoa. Kemudian di 1 Tesalonika 5 ayat 17, Paulus juga mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus tetap berdoa. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap berdoa. Karena apa, Bapak Saudara? Doa itu adalah kekuatan kita, dan doa adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Berdoa adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Adalah waktu yang tepat untuk kita memohon kepada Tuhan. Kalau membaca Alkitab itu adalah cara kita untuk mengerti Tuhan yang kita sembah itu seperti apa, pesan-pesan apa yang Tuhan akan ajarkan kepada kita lewat membaca Alkitab. Tetapi berdoa itu adalah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan Daniel melakukan hal itu. Jadi hari ini kita bersama-sama belajar dari kehidupan Daniel untuk tetap setia berdoa. Ketika berdoa dilarang pada saat itu, Daniel tidak takut. Sebenarnya Daniel bisa protes, tapi Daniel tidak melakukan protes kepada Raja Darius. Tetapi Daniel tetap melakukan doanya seperti yang biasa dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari kehidupan doa Daniel. Yang pertama, Daniel memiliki komitmen dalam berdoa. Kemudian yang kedua, bagi Daniel, berdoa adalah wujud penyerahan dirinya kepada Tuhan. Yang ketiga, Daniel menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap setia berdoa. Mari kita memiliki komitmen dalam berdoa. Mari kita tetap menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat ada hal yang Tuhan berikan kepada Daniel ketika Daniel terus melakukan doanya. Yang pertama, di ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa Daniel aman dalam perlindungan Tuhan. Daniel dilepaskan dari goa singa. Yang kedua, Raja Darius mengeluarkan perintah supaya seluruh kerajaan yang dikuasai takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Mari kita akan baca di ayat yang ke-27 sampai 28. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Jadi ada hasil yang Daniel dapat ketika Daniel tetap berdoa. Raja Darius akhirnya mengeluarkan perintah supaya seluruh kerajaan yang ia kuasai takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Secara tidak langsung Daniel sudah memberikan dampak yang baik supaya orang-orang pada saat itu mengenal Allah yang hidup, percaya kepada Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi.
yaitu di ayat yang ke-29. Bapak Ibu Saudara bisa melihat Daniel pada akhirnya memiliki kedudukan yang tinggi pada masa Raja Darius. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada hasil ketika Daniel tetap berdoa. Ada hasil ketika Daniel sudah dilarang untuk berdoa, tapi dia tetap berdoa. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang bergumul. Ada satu pergumulan atau dua pergumulan atau bahkan 3 pergumulan yang Bapak Ibu Saudara sedang doakan saat ini kepada Tuhan. Saya mau katakan, terus doakan. Karena tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menjawab. Dan jawaban doa Tuhan itu pasti yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Tetap berdoa sekalipun saat ini Bapak Ibu Saudara belum mendengar jawaban doa. Tetap setia berdoa seperti Daniel. Kembali saya akan ulangi, ada 3 hal yang kita akan bersama-sama pelajari dan teladani dari kehidupan doa Daniel. Yang pertama, Daniel itu memiliki komitmen dalam berdoa. Yang kedua, bagi Daniel, berdoa adalah wujud penyerahan dirinya kepada Allah. Yang ketiga, Daniel memiliki waktu khusus untuk berdoa. Mari kita akan bersama-sama teladani kehidupan doa Daniel. Kita akan belajar untuk menerapkan kehidupan doa Daniel dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Tetap setia menyerahkan seluruh pergumulan doa kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kita berdoa kepada Allah yang hidup. Kita berdoa kepada Allah yang kekal. Kita berdoa kepada Allah yang berkuasa untuk menjawab seluruh doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap setia berdoa. Sekalipun ada banyak hal yang menjadi tantangan kehidupan kami, tapi kami mau tetap setia berdoa Tuhan, seperti Daniel yang memiliki komitmen dalam berdoa, seperti Daniel yang memiliki waktu khusus untuk berdoa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan doa kami kepadamu. Ketika kami berdoa, itu artinya kami sedang menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami menjadi jemaat Tuhan yang setia berdoa. Biarlah kami menghidupi kehidupan doa kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam dan boleh kami melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman yang sudah bersama-sama kita dengar tadi itu boleh menjadi kita semakin kuat dalam Tuhan, semakin beriman di dalam Tuhan. Kita akan angkat pujian respon pada pagi hari ini dengan pujian mukjizat itu nyata.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, menyampaikan seluruh pergumulan doa kita, menyampaikan seluruh pergumulan gereja kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus kiranya memberikan damai sejahtera atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden Joko Widodo beserta jajarannya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan sertai. Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk tim medis yang sampai saat ini masih terus bekerja keras untuk penanganan COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melindungi dan menjagai mereka Tuhan. Bahkan keluarga mereka kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami serahkan BPN, GGBI ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan YBI, RSBI, Bamusnas, biar semua orang yang berada di dalamnya boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, boleh memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk Gereja Baptis Mekarsari Bapa. Kalau saat ini sedang bergumul untuk gembala sidang, kami percaya Tuhan sedang menyediakan yang terbaik untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab doa kami. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk pembangunan Gereja Baptis Mekarsari. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan, untuk dana yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan semuanya Tuhan. Kami juga terus mengucap syukur untuk orang-orang yang terus menolong pembangunan Gereja Baptis Mekarsari ini Tuhan, baik lewat doa, dana, tenaga. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan membalas mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk jemaat Gereja Baptis Mekarsari Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, untuk pekerjaan mereka. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sampai saat ini mungkin ada pergumulan doa jemaat-Mu, kami mau bersatu hati, mau berdoa untuk mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan tahu yang terbaik untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk panitia perancang gereja. Biar Tuhan memberkati panitia perancang gereja, supaya boleh bekerja dengan baik, dengan takut akan Tuhan, merancangkan hal-hal yang baik untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus bersatu hati. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan. Dan kalau saat ini mungkin ada jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk persoalannya apapun itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang kekal, Allah yang sanggup melepaskan kami dari pergumulan doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja di Mekarsari ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, supaya melalui kami mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Kami rindu Tuhan mau menyampaikan Injil kepada mereka, supaya mereka boleh menerima Injil, boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Mari Bapa, pakai kami jemaat Tuhan di Mekarsari ini Tuhan, supaya kami menjadi berkat untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pergumulan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap seru doa kami, dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati kami, Tuhan yang akan memelihara seluruh kehidupan kami. Tuhan akan memberkati pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan untuk jemaat Mekarsari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita senantiasa mendapatkan kasih dan perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.